Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Teman-temanku seiman, pada video kali ini kita akan membahas seorang nabi yang dikubur oleh iblis dalam kondisi hidup-hidup sampai nabi ini wafat. Bagaimana kisah nabi ini? Diutus kepada siapa nabi ini? Lalu kaum mana yang tega mengikuti perintah iblis untuk mengubur nabinya? Dan bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang sudah lancang terhadap nabinya? Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah Qaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rasi wa Samud wa Adun wa Fir'aunu wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumu Tubba kullun kazzaba rusula fahaqqa wa'id. Telah mendustakan kaum sebelum mereka. Pertama kaum Nuh, kemudian ashabul ras, kemudian kaum Samud, kemudian Ad, Fir'aun, dan juga kaumnya Lut, serta ashabul aikah dan kaum Tubba. Semua para pendusta utusan. Mereka adalah kaum yang telah mendustakan rasul-rasul utusan Allah. Teman-teman, kita masuk ke kisahnya. Pada zaman dahulu, tentu jauh dari zaman kita, ada sebuah pohon yang katanya pohon itu ditanam oleh Yafid ibnu Nuh alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, ini kisah Israiliyat, tidak bisa dijadikan sandaran, hanya untuk pengetahuan saja. Jadi, setelah kemudian banjir bandang yang luar biasa, akhirnya kemudian pohon itu tetap tumbuh dan menjadi besar, sampai akhirnya datang sebuah kaum yang disebut dengan Ashabu Ar-Rasi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Qaf dan juga surah Al-Furqan, wa Adan wa Samuda wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika katsira. Dan telah kami binasakan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, serta ashabur ras yang akan kita bahas, dan banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Ini disebutkan dalam surah Al-Furqan, yang mana teman-teman dikatakan pohon ini sudah tumbuh dan terus tumbuh selama beratus-ratus tahun, dan pohon ini disembah oleh kaum ras ini. Ada yang mengatakan bahwa kaum ras ini memiliki beberapa daerah, beberapa kabilah. Ada yang mengatakan jumlahnya 12 kabilah. Masing-masing kabilah ini menanam pohon yang dikeramatkan itu. Mereka ambil bijinya, kemudian mereka tanam di setiap kabilah satu pohon ras ini. Kemudian dialiri air dari pohon yang sangat besar, dibuatkan sungai dan mengalir di tiap-tiap kabilah, dan mengalir kepada pohon-pohon yang mereka tanam sehingga tumbuh besar. Dan pohon itu semua mereka keramatkan. Bahkan tidak boleh ada yang memetik, mengambil buah, bahkan meminum aliran airnya. Kalau tidak, maka mereka akan dibunuh. Kenapa? Karena mereka sudah lancang kepada berhala mereka. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lah setiap tahun mereka mengadakan acara. Mereka memuliakan pohon itu selama 12 hari, dari satu kabilah ke kabilah berikutnya, memberikan sesembahan. Mereka membawa kambing, mereka membawa unta, lalu mereka sembelih di hadapan pohon itu untuk dikurbankan kepada berhala mereka. Kurban-kurbannya ini mereka bakar, sehingga ketika asapnya membumbung ke langit, maka mereka pun sujud kepada pohon itu. Kemudian tabarruk, meminta sesuatu yang mereka kehendaki. Itulah kehidupan Ashabur Ras ini. Mereka menyembah berhala bertahun-tahun. Mereka dalam kesesatan, hingga datang satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka seorang nabi. Seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, keturunan Yahuda ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam, diutus kepada mereka bangsa Ras ini untuk berdakwah, mengembalikan manusia ke dalam tauhid sebagaimana layaknya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, kecuali tugas mereka menyuruh manusia sembahlah Allah, jauhi sesembahan kepada selain Allah atau taghut.
Artinya bahwa Nabi ini dalam tempo yang cukup lama mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kekufuran kaum ini menjadi-jadi. Mereka menolak dakwah Nabi ini. Padahal disebutkan dalam literatur sejarah bahwa negeri Ras ini negeri yang sangat aman, negeri yang melimpah ruah kenikmatan, airnya paling jernih, paling bersih, paling banyak tumbuh-tumbuhannya, subur sekali daerah mereka, sehingga mereka mendapatkan rezeki dari mana saja. Artinya melimpah ruah. Tapi teman-teman, mereka tidak menjadikan nikmat itu dibalas dengan syukur, melainkan dibalas nikmat dengan kekufuran. Mereka tolak nabinya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai pada waktunya ketika seorang nabi turunan Yahuza ibn Ya'qub ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjelaskan tentang hakikat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pohon itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah mudarat. Kalian mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Terus mendakwahkan dakwah tauhid. Akhirnya mereka orang-orang ashabu Ras ini marah, jengkel kepada Nabi ini. Bosan mereka terus diingatkan, tinggalkan sesembahan mereka, tinggalkan sesembahan nenek moyang mereka. Lagi-lagi agama nenek moyang. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi suatu ketika mereka sedang mengadakan acara di hadapan pohon yang paling besar, acara ritual mereka, ulang tahun besar. Mereka pun minum khamar, mabuk, joget-joget, berzina, melakukan kesyirikan di hadapan pohon keramat itu. Maka iblis pun masuk ke dalam pohon itu. Iblis menggerak-gerakkan pohon itu, kemudian mengeluarkan suara yang menakutkan dan mengatakan, laqad raditu an amalikum, aku sudah ridho dengan amalan kalian. Ketika mendengar suara syaitan di balik pohon itu, tentu makin tambah keyakinan mereka bahwa pohon itu adalah Tuhan bagi mereka. Padahal yang bicara itu adalah iblis yang masuk ke dalam pohon itu. Sehingga iblis ini terus menjanjikan sesuatu, memberikan angan-angan yang besar kepada masyarakat ashabu Ras ini, sehingga hati mereka semakin terpaut dengan pohon, dan mereka pun tersesat terus menerus dan mengabaikan dakwah Nabi ini. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada waktunya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim azab yang pertama. Allah buat semua pohon yang disembah ashabu Ras itu semua mengering. Yang tadinya hijau menjadi mengering. Air yang tadinya mengalir dengan derasnya tiba-tiba kering kerontang. Lah dari sini kemudian iblis pun memberikan was-was kepada ashabu Ras ini untuk menyalahkan Nabi tadi. Terpecahlah manusia, terbagi menjadi dua. Yang satu mengatakan, jangan-jangan Nabi itu yang mengaku dirinya Nabi, yang mengajak kami untuk memalingkan sesembahan pohon kami, jangan-jangan dia yang telah menyihir pohon-pohon kita, Tuhan-Tuhan kita, sehingga menjadi kering begini. Yang lainnya mengatakan, jangan-jangan pohon itu mengering, sungai juga kering kerontang karena Tuhan kita sedang marah. Marah gara-gara datangnya Nabi ini. Karena dulu tak ada Nabi ini, mereka hidup makmur. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat, terpengaruh dengan was-was iblis untuk membunuh Nabi itu. Apa yang mereka lakukan teman-teman? Mereka pun menggali sebuah sumur di hadapan pohon yang paling besar yang sudah kering itu. Kemudian Nabi itu mereka tangkap dan dimasukkan ke dalam sumur itu. Setelah itu sumurnya mereka tutup atasnya dengan batu yang besar sehingga Nabi itu tidak bisa keluar. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Nabi ini terus bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tawadu, ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada waktunya Nabi ini sudah tidak sabar. Akhirnya kemudian mendoakan kecelakaan kepada kaumnya. Kalau seorang nabi yang berdoa, apalagi kondisi dia dizolimi, pasti mustajab ikhwan. Kita saja dizolimi, doanya mustajab, apalagi nabi. Bayangkan teman-teman, nabi diperlakukan seperti itu, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditutup di atasnya. Nabi ini meminta-minta untuk dikeluarkan, tetapi mereka justru tertawa bahagia, senang mereka karena sudah mencelakai nabinya. Akhirnya Nabi ini terus berdoa setiap malam sampai akhirnya qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia wafat di dalam lubang itu, meninggal Nabi ini. Ketika itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim azab kepada mereka.
Allah murka kepada mereka. Allah kirim angin yang sangat dingin sekali, sehingga sebagian mereka dengan yang lainnya saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Setelah itu tiba-tiba kemudian bumi mengeluarkan api, dan setelah itu tiba-tiba datang awan hitam membawa angin dan mengangkat batu-batu bumi ke langit, kemudian melempar lagi batu-batu itu kepada Ashabur Ras. Seakan-akan batu itu ada namanya, tepat sasaran, melempar satu persatu Ashabur Ras sampai tidak ada yang tersisa kecuali binasa. Allah habisi mereka semuanya, yang anak-anak, yang wanitanya, yang tua-tua, semuanya habis. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala murka karena walinya sudah disakiti. Allah yang mengatakan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, apalagi dia seorang nabi, maka dia telah mengumumkan perang bersamaku. Siapa yang akan menang perang melawan Allah Azza wa Jal? Tentara Allah di mana-mana dan tidak terlihat banyak. Jangan main-main. Maka batu-batu itu dinaikkan di langit, kemudian dilemparkan balik ke bumi, maka semua terkena batu. Mayat-mayat mereka bergelimpangan mati, binasa, hancur, lebur, sehingga tidak ada yang tersisa satupun kecuali dihabisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena azab penentangan mereka kepada nabinya. Begitulah teman-teman, setiap kerusakan pasti di belakangnya adalah iblis. Sekali lagi teman-teman, ini riwayat Israiliyat, karena Al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara detail Ashabur Ras, sehingga kita hanya melihat zahir Al-Quranul Karim, dan ini hanya sebagai tambahan pengetahuan yang saya ambil dari beberapa literatur sirah yang berkaitan dengan sejarah umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.